Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak diuji mau sidang nih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kiai Fathul Malik selaku pimpinan Masjid Al-Manar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Haji Muanam dan sekaligus guru saya waktu SD. Semoga sehat selalu. Yang sama-sama kita hormati Kepala Ketua ya, PCM Muhammadiyah, Bapak Haji Mukodas, mudah-mudahan ini beliau juga guru saya juga. Yang saya hormati Ketua DKM, Bapak Dr. Andes Nur Said, SAG, dan juga yang saya hormati terutama para guru-guru saya dari SD sampai dengan SMP. Kebetulan SD dan SMP saya di Kenduren ini. Semoga beliau sehat semuanya dan berlimpah berkah dan selalu sabar dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan yang saat ini tentu tantangannya cukup luar biasa dibandingkan ketika zaman saya. Bapak Ibu, para jamaah yang berbahagia dan saya hormati, dan seluruh para pemuda dan panitia. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi muridun walladzina hum lizakati fa'ilun al-ayah. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami mengaturkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebenarnya ini adalah momen saling belajar dan saya juga belajar. Pada kesempatan ini juga nanti saya mungkin banyak menggunakan bahasa Indonesia. Udah lama saya keluar dari Kenduren itu dari tahun 2000, dari tahun 1994 di Mahid, kemudian 98 di UIN dan seterusnya sampai sekarang. Jadi kalau suruh bahasa Jawa halus kayaknya agak susah, takut salah gitu. Jadi pakai bahasanya campur-campur nggih. Mohon maaf. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita berbicara temanya generasi muda, tentu ini tidak terlepas dari persoalan nasib suatu umat dan suatu bangsa. Karena kedua hal itu tidak bisa dilepaskan. Dengan demikian, maju mundurnya sebuah bangsa, maju mundurnya sebuah umat tergantung bagaimana kondisi generasi mudanya. Sudah pasti itu. Beberapa negara maju, Cina penduduknya itu, Bapak Ibu, Cina penduduknya itu terbesar kedua setelah India. Tapi Cina 15 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu sudah mempersiapkan tantangan ke depan seperti apa. Ya siapkan dengan baik melalui pendidikan. Sehingga apa yang terjadi? Cina hari ini menjadi kekuatan dunia di bidang ekonomi maupun di bidang politik setelah Amerika Serikat. Jelas menyiapkan generasi mudanya. Begitu juga dengan negara-negara lain, juga sama dalam rangka membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah generasi mudanya, membentuk negaranya adalah melalui pembentukan generasi mudanya. 'Nah, terkait dengan hal itu, 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 '
Bagaimana dengan konteks umat Islam? Islam sendiri sebenarnya sudah diingatkan. Surat An-Nisa ayat 9 dikatakan di situ. Wal yaksal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khafu alaihim falyattaqullah walyaqulu qaulan syadida. Sebenarnya ketika bicara menyiapkan generasi masa depan, Islam sudah mengingatkan, mewanti-wanti. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Jadi sudah diingatkan. Islam sudah mewanti-wanti bagaimana kita menyiapkan generasi masa depan, itu sudah diingatkan. Agar kita memiliki wawasan diri dan kita mampu mengantisipasi. Ketika bicara sumber daya manusia, berbicara terkait dengan generasi muda, berbicara terkait dengan nasib suatu umat dan suatu bangsa. Nah, ini ada penelitian yang menarik Bapak Ibu. Penelitian ini dilakukan 10 tahun yang lalu. Tapi saya kira masih relevan dan masih sesuai dengan kondisi saat ini. Penelitian ini dilakukan oleh Hussein Askari dan Swerdat di salah satu universitas di Amerika. Penelitiannya adalah tentang ingin mengukur, ingin melihat negara Islam mana yang paling konsisten menjalankan nilai-nilai keislaman. Dia lihat negara mana ya yang paling islami menjalankan nilai-nilai keislaman dalam tanda kutip. Di situ ada negara-negara Islam, ada Arab Saudi, ada Pakistan, ada Palestina, Afghanistan, Indonesia, Malaysia. Ada juga negara-negara Eropa, negara-negara Skandinavia. Diteliti. Indikatornya yang jadi patokan penelitian itu kesejahteraan, kebersihan, keamanan, keadilan, lalu ada toleransi dan saling menghargai. Itu semua kan nilai-nilai keislaman Bapak Ibu. Bersih ajaran Islam. Damai visi dari Islam. Mensejahterakan adalah teologi al-ma'un dalam Islam juga. Diteliti, negara mana yang konsisten menjalankan nilai-nilai itu dengan indikator-indikator tadi. Nah, kira-kira peringkat 1 negara yang paling islami dalam tanda kutip, negara mana Bapak Ibu? Ada yang tahu negara mana yang paling konsisten menerapkan nilai-nilai keislaman tanda kutip? Negara mana? Cina. Negara mana Bapak Ibu? Belum tepat Cina. Enggak dapat hadiah berarti dari saya. Jadi terlepas dari metodologinya penelitian ini, apakah ada kekurangan plus? Sudah pasti. Semua penelitian enggak ada yang sempurna. Negara mana yang paling islami dan konsisten menjalankan nilai-nilai keislaman? Bersih, disiplin, tidak korupsi, jujur, menghormati, negaranya aman, bertanggung jawab, itu semua nilai-nilai keislaman. Justru yang peringkat pertama adalah Irlandia, Kanada, Luxembourg, kemudian Norwegia, dan seterusnya. Semua negara-negara Eropa, 10 besar negara-negara Eropa yang menjalankan tanda kutip nilai-nilai keislaman. Bagaimana dengan negara Islam? Malaysia peringkat 33. Kuwait peringkat 42. Negara-negara Oki, Arab Saudi peringkat 91. Indonesia peringkat berapa? Mayoritas beragama Islam 104. Lumayan, tidak paling akhir. Karena jumlahnya yang diteliti adalah sekitar 172 negara. Pakistan yang mendeklarasikan diri sebagai negara Islam peringkat 146.
Nah, ini betul apa yang dikatakan oleh Abdul A'la Al-Maududi ketika dia di akhir hayatnya ditanya, Pakistan ini negara Islam atau negara apa? Dijawab oleh Abdul A'la Al-Maududi, iya, secara formil Pakistan mendeklarasikan diri sebagai negara Islam, tetapi dalam konteks kehidupan sosial ekonominya masih jauh dari negara-negara Islam. Pakistan masih menjadi negara miskin, Pakistan menjadi negara periferi, menjadi negara terbelakang. Maka dari itu, kata Abdul A'la Al-Maududi, Pakistan belum disebut sebagai negara Islam. Karena secara formil dia Islam, tetapi secara substantif, secara isi belum menunjukkan nilai-nilai keislaman. Begitu juga di Indonesia. Indonesia mayoritas Muslim, mungkin masih 90% Indonesia Muslim. Indonesia mayoritas Muslim. Tapi kita bisa melihat bagaimana perkembangan Indonesia saat ini. Peringkat 91 dan masih jauh dari nilai-nilai keislaman. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara indikator nilai-nilai keislaman tadi, gitu kan, saya mau bertanya ini, Demak itu apakah sudah Islami? Sesuai dengan simbolnya Wali Songo. Saya kalau pulang dari Jakarta selalu membaca tulisan Arab, kemudian kota, selamat datang kota Wali. Gitu. Apakah itu yang disebut sebagai indikator komunitas Muslim, masyarakat Muslim? Pripun Bapak Ibu? Saya kira bukan. Islam, komunitas Muslim tidak hanya sekedar simbol formalitas Asmaul Husna terpasang di sepanjang itu, tetapi adalah yang terpenting dari itu bagaimana nilai-nilai keislaman itu diaktualisasikan dalam konteks kehidupan sehari-hari dan dalam konteks kehidupan nyata, sehingga Islam menjadi pelopor, menjadi syuhada ala nas bagi umat-umat yang lain. Harusnya seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, masih berlanjut terkait dengan hasil penelitian tadi. Kalau kita melihat dari hasil penelitian tadi dengan indikator kesejahteraan, Irlandia, Norwegia, Kanada dan sebagainya, itu negara yang sangat makmur sekali, negara yang sangat sejahtera sekali, nggak ada orang miskin di sana. Semua terjamin oleh negara. Makanya kalau kemudian nilai-nilai ini diterapkan dalam Islam, maka kita teringat ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Bapak Ibu, umatnya sejahtera. Karena pajak zakat dikelola dengan baik dan untuk memberdayakan umatnya. Pajak sifatnya produktif, zakat diberikan sifatnya produktif, tidak hanya sifatnya konsumtif. Nah, kalau kita mengacu kepada dulu zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Nah, kalau bisa terapkan seperti itu, maka bisa jadi Islam tidak akan menjadi negara yang konsumtif, tidak akan menjadi negara terbelakang lagi, menjadi negara miskin lagi, tapi semua umatnya berdaya. Mic-nya kayaknya kurang enak ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikator yang berikutnya dari hasil penelitian tadi adalah kejujuran. Nah, ini yang masih menjadi PR nih, persoalan kejujuran. Setiap hari Bapak Ibu kalau melihat tayangan televisi, tidak henti-hentinya korupsi. Pejabat daerah ditangkap. Ini bukti bahwa kejujuran itu kan nilai Islam, dan Indonesia ini kan mayoritas Islam. Tapi kenapa indeks korupsinya Indonesia itu nomor 2 loh Bapak Ibu? Peringkat korupsi Indonesia itu nomor 2. Ya, kalau peringkat terbaik sih nggak apa-apa ya, prestasi. Tapi peringkat korupsi Indonesia nomor 2 setelah Filipina. Padahal Quran mengajarkan di situ wa aqimul wazna bil qistin wala tukhsirul mizan. Itu diajarkan bahwa kita disuruh
untuk berbuat adil dan jujur. Nah, itu jelas. Kemudian indikator yang ketiga dari penelitian tadi, yaitu terkait dengan kedisiplinan dan memanfaatkan waktu. Kalau mau jujur nih, orang Indonesia ini disiplin nggak kira-kira ya? Paling nggak disiplin. Yang paling parah itu kalau dalam pertemuan-pertemuan, saya selalu sampaikan gitu kan. Kalau pesertanya yang hadir baru 5, mulai buat apa menghargai orang yang nggak hadir, yang terlambat. Paradigmanya, mindsetnya dibalik. Jangan justru menunggu banyak dulu baru dimulai. Kalau saya mulai jam 7, walaupun yang hadir cuma 5, mulai. Itu budaya disiplin, kita yang kurang di situ. Jepang itu maju karena disiplin. Disiplin. Saya di kantor saya sampaikan pada teman-teman saya, ya, nggak usah bicara muluk-muluk profesional Anda. Anda datang tepat waktu itu udah profesional. Lah kalau persoalan saya terlambat karena ini, berarti Anda secara pribadi saja tidak bisa memanajemen diri Anda. Bagaimana Anda bisa disiplin? Berarti masih ada persoalan dengan diri Anda, belum bisa memanajemen diri Anda. Jadi persoalan disiplin. Belum lagi kita sering membuang-buang waktu. Padahal salah satu ciri orang mukmin, anillah fi mu'ridun, meninggalkan hal yang sia-sia. Itu jelas. Kita berjam-jam di hadapan handphone. Kita berjam-jam kuat nongkrong di jembatan. Kita berjam-jam kuat nongkrong di kafe, menjadi generasi yang merunduk. Itu tantangan. Saya kira itu tidak hanya di desa, di kota pun juga menjadi satu tantangan. Nah, itulah senjata bagaimana orang asing menghancurkan Indonesia. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu perang itu dengan senjata, tapi sekarang perang itu adalah tidak seperti itu. Melalui budaya, melalui gaya hidupnya diubah semua, dijadikan generasi yang konsumtif, dijadikan generasi yang lembek dengan hedonisme, dengan teknologi, dengan handphone, pakaian, tontonan-tontonan. Itu cara menghancurkannya. Tapi kenapa Cina nggak bisa seperti itu? Ternyata Cina punya regulasi yang kuat. Bagaimana menyiapkan generasi mudanya? Nah, nanti panjang kalau bicara seperti itu. Nah, indikasi yang ketiga, indikator yang berikutnya adalah bicara toleransi dan menghargai. Negara-negara tadi, 10 terbaik tadi itu, yang dalam tanda kutip menerapkan nilai-nilai keislaman, mereka toleransinya tinggi, saling menghargai. Kita ini kalau ada beda dikit itu kan kok aneh gitu loh. Tidak bisa menerima perbedaan, padahal perbedaan itu biasa. Saling menghargai itu adalah suatu hal yang lumrah dan diajarkan dalam Islam. Dan dalam hadis dikatakan, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan Rasul, maka hargai dan hormatilah tetangganya. Itu ajaran Islam. Tapi kadang-kadang kita gesekan sedikit ya, sehingga terjadi permusuhan dan sebagainya. Padahal itu adalah nilai-nilai keislaman. Mereka toleransinya sangat tinggi, menghargai. Kalau bukan haknya tidak diambil. Maka suatu ketika saya pernah berdiskusi sama teman yang kebetulan pernah kuliah di Kanada. Beliau cerita di sana itu naruh mobil kendaraan bermotor di jalan itu biasa, nggak hilang. Ditanya itu oleh teman saya orang Indonesia kan enggak, di garasi aja kadang masih diambil loh. Di Arab Saudi juga sama sih, aman saya lihat. Nah itu ditanya oleh teman saya, loh itu kok garasinya enggak digembok, garasinya kok enggak dikunci rumahnya, apa enggak takut nanti ada maling? Dijawab teman saya tadi yang kuliah di Kanada, di sini enggak ada maling. Di sini saling menjaga, di sini saling tepos loronya tinggi.
Tidak ada saling mengusik satu dengan yang lain. Di sini damai. Luar biasa. Jadi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai menghargai sangat dijunjung tinggi oleh mereka. Sehingga dapat mereka hidup aman. Maka pantas kalau mereka disebut sebagai negara yang konsisten menjalankan dalam tanda kutip nilai-nilai keislaman, karena semua itu adalah nilai-nilai keislaman. Damai, tenang, toleransi. Kita kan nggak melihat seperti itu, Bapak. Negara-negara Timur Tengah, negara Islam sampai saat ini masih dengan peperangan, Suriah hancur, perang saudara dan seterusnya. Itu bukti. Selanjutnya, apa yang menjadi permasalahan? Kenapa Indonesia ditempatkan sebagai peringkat 91 dan dikatakan walaupun mayoritas secara kuantitas penduduknya muslim, tetapi secara kualitas belum menunjukkan nilai keislaman. Apa permasalahannya? Apakah Indonesia sumber dayanya lemah, miskin? Tidak. Indonesia sangat melimpah, kaya raya Indonesia. Ditanam apa saja Indonesia bisa tumbuh, Bapak Ibu. Apakah umat di Indonesia ini sedikit? Tidak. Banyak orang Indonesia ini jumlahnya. Jadi bukan masalah banyaknya jumlah penduduk, atau bukan masalah sumber daya manusia yang begitu lemah, atau resources kita lemah, bukan itu. Masalahnya adalah kualitas sumber daya manusia. Masalahnya adalah kualitas generasi mudanya. Itu masalahnya. Belum lagi sekarang dihancurkan dengan era digital. Luar biasa. Tantangan pendidikan sekolah dan orang tua saat ini sangat luar biasa dibandingkan dengan zaman saya dulu. Kalau zaman saya dulu paling main layangan, nggak masuk bolos main layangan. Dulu zaman saya begitu. Main bal-balan di dalam kelas zaman saya dulu. Sekarang enggak. Tantangannya luar biasa, Bapak Ibu. Nah, jadi permasalahannya adalah terletak pada kualitas umat, sumber daya manusia. Bukan negara-negara kita miskin, bukan jumlah umat Islam ini sedikit, bukan. Tapi itu masalahnya sumber daya manusia. Makanya Nabi pernah mengingatkan jauh-jauh hari kepada umatnya. Suatu saat umatku akan seperti buih, seperti kue menjadi rebutan umat-umat yang lain. Nah, apalagi menjelang tahun politik nih, basis massa yang begitu besar itu menjadi rebutan. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Nabi, apa yang menjadikan kita menjadi rebutan seperti itu? Apakah kita sedikit jumlahnya? Kata Nabi, enggak. Wa antum kasir, kamu itu banyak. Lalu apa? Kenapa kita jadi rebutan? Kenapa kita jadi lemah? Kata Nabi, pada zaman kalian nanti itu umat muslim sebagian besar cinta pada dunia untuk kepentingan pribadinya. Semua terlena dengan hal itu. Dia lupa menyiapkan generasi mudanya, dia lupa mempertimbangkan terkait dengan kualitas pendidikannya, peradabannya, dia lupa itu. Semua terlena hal itu. Nah, jadi persoalannya Bapak Ibu, kenapa masyarakat kita enggak maju? Bangsa kita enggak maju bukan karena sumber daya kita lemah, bukan kita tidak memiliki kekayaan, kita punya banyak itu. Sumber daya kita juga banyak. Tapi permasalahan tadi adalah lemahnya generasi muda kita. Bagaimana solusinya? Nah, ini menarik. Nah, sebelum masuk ke solusi, sesuai dengan tema pesanan dari panitia ini,
generasi yang tangguh. Saya sendiri nggak tangguh loh. Tapi setidaknya yang dikatakan generasi tangguh di sini adalah generasi yang tidak mudah menyerah. Bapak Ibu jujur nih, anak-anak zaman sekarang itu gampang nyerah loh. Gampang nyerah. Daya juangnya itu lemah banget. Kemampuan berprosesnya itu sangat rendah sekali. Apakah karena faktor gadget ini? Semua serba instan, bisa dicari di sini? Kita juga nggak tahu, jangan-jangan iya. Lemah banget. Dihadapkan pada satu tantangan, lemah. Wah, ini menarik ini terkait dengan pendidikan. Saya pernah diminta Kemdikbud untuk menganalisa hasil ujian nasional terakhir 2019. Bapak Ibu yang nggak paham ujian nasional, pokoknya ikutin mawon nggih, ini paham mawon. Diminta menganalisa. Ini kenapa? Persoalannya begini. Jadi ada dua persoalan. Soalnya satu diuji dengan anak-anak di Vietnam dan diuji dengan anak-anak di Indonesia. Level kelasnya sama, materinya sama, soalnya sama. Tetapi kenapa anak-anak di Indonesia itu kok banyak yang salah? Yang bisa menjawab benar itu hanya 15%, anak-anak di Vietnam itu yang bisa menjawab benar itu 56%. Jauh banget. Akhirnya kita analisa. Ternyata anak-anak kita, anak-anak Indonesia itu ketika dihadapkan pada soal-soal yang menuntut daya nalar yang tinggi, analisa, itu udah kelepek-kelepek duluan. Kemampuan literatifnya, kemampuan membacanya rendah sekali. Soal-soal asesmen itu kan cukup lumayan, saya melihat. Jadi udah nyerah duluan ketika melihat soal begitu panjang, begitu melihat soal yang cukup rumit, udah malas duluan. Anak-anak Vietnam enggak, karena dia sudah dibiasakan. Daya juangnya luar biasa. Dia sampai pada titik tertentu dikejar sampai dengan menjawab benar. Nah, itu yang membedakan. Jadi daya juang anak-anak kita ini cukup lemah sekali dan itu terbukti dari hasil asesmen. Soalnya sama, kelasnya sama, usianya sama. Anak-anak kita bisa menjawab benar hanya 15%. Ini kan persoalan. Berarti kan ada sesuatu yang salah dalam praktek pendidikan maupun dalam pola pembiasaan anak-anak kita. Lebih kepada yang instan. Maunya cepat, daya tahannya lemah, dan sebagainya. Makanya sekarang Bapak Ibu ada istilahnya namanya generasi stroberi. Udah pernah dengar belum ini? Generasi stroberi ya. Stroberi tahu ya Bapak Ibu ya? Ya, stroberi ya. Bukan cipluan, bukan cherry ya, stroberi. Generasi stroberi, dikatakan di situ generasi stroberi itu kemauannya tinggi, maunya besar, otaknya kadang-kadang ada, kadang-kadang pintar, tapi ketika diberikan tuntutan, ketika dikritik sedikit, mendelep. Tahu mendelep ya? Nyungsep, murung, ngambek, gak mau dikritik, gak mau diberi masukan, tetapi maunya enak. Itu yang disebut dengan generasi stroberi, lembek. Stroberi itu kan lembek. Nah, kita berharap generasi Almanar menjadi generasi yang kuat. Ya. Generasi anak-anak Kenduren menjadi generasi yang kuat, sehingga Kenduren kelak menjadi desa yang berkualitas. Kita dukung programnya Pak Lurah, tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur, tapi juga membuat manusianya berkualitas. Selanjutnya, yang disebut sebagai generasi tangguh adalah generasi yang tidak gampang frustasi. Jadi apapun masalahnya, tetap optimis, tetap berpikiran positif, dan tenang. Kan di agama kita mengajarkan ala bidzikrillahi tatmainul qulub.
Dengan berzikir maka niscaya hatimu akan menjadi tenang. Nah, sholat, berdoa tiap hari, harusnya orang Islam tidak gampang putus asa. Harusnya generasi muda kita menjadi generasi yang optimis. Tidak gampang baper. Baper itu bawa perasaan, gampang tersinggung dan sebagainya. Harusnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang disebut sebagai generasi tangguh adalah generasi yang menjadi bagian solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Kalau para pemuda ini di komunitasnya, di keluarganya masih menjadi masalah, berarti perlu evaluasi diri. Berarti perlu koreksi diri. Kita harus menjadi bagian dari solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Sekiranya tidak bisa memberikan solusi, diam. Jangan justru memperkeruh masalah. Kalau kita ini kan tidak, bisanya mengkritik tapi tanpa memberikan solusi dan kontribusi. Jadilah pemain, bukan menjadi penonton. Itu pemuda yang tangguh. Pemain bola itu kan biasa, penonton bola kan biasa ya Bapak-bapak ya. Apalagi klub kita Barcelona, Bayern Munchen yang baru tersingkir sama City kemarin kalah ya. Yang ada ngomel-ngomel di depan televisi, di sosmed. Itu biasa. Menjadi pemain itu luar biasa. Ya, kalau di luar itu kan biasa menonton, melihat. Ini gimana sih? Apa merebut itu singkatannya? Ya, pengurus remaja ini gimana sih? Dia mengkritik. Tapi nggak bisa memberikan kontribusi dan ada di dalam, ya buat apa? Jadi generasi yang tangguh yang berikutnya itu adalah menjadi bagian solusi, bukan menjadi bagian dari masalah. Nah, hebat itu, kalau anak-anak muda di Kenduren itu bagian solusi Pak Anam, sampah itu nggak ada di mana-mana Pak Anam. Saya cukup gembira, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu pada saat datang masuk pintu Tugu, ini masuk ke desa disambut dengan sampah. Nah, tapi sekarang sudah direlokasi, bagus, luar biasa. Kalau para pemuda di Kenduren ini bisa menjadi bagian dari solusi, saya yakin persoalan-persoalan umat di Kenduren ini bisa menjadi lebih ringan. Karena banyak pelopor-pelopor, banyak pemuda-pemuda yang andil menjadi bagian dari solusi. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah karakteristik atau ciri generasi yang tangguh. Nah, bagaimana membentuk generasi yang tangguh itu? Ini waktunya berapa menit kan? 10 menit lagi ya. Nah, habis itu tanya jawab, tapi kalau perlu nggak ada tanya jawab ya, karena sudah ada ya. Takut nggak bisa jawab saya. Bagaimana solusinya membuat generasi kita ini tangguh? Tentu ketika bicara solusi, ini ada bagian-bagian yang saling terkait. Tidak bisa membuat generasi yang tangguh hanya diserahkan pada keluarga, tidak bisa hanya diserahkan kepada pemuda saja, tidak bisa diserahkan pada pemimpin, semua stakeholder, semua pemangku kepentingan